Civil Engineering. Kami dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perawatan dan Perbaikan Gedung dari kelompok 5. Tujuan dari pembuatan video kali ini untuk mengedukasi teman-teman tentang tenaga listrik. Perkenalkan, saya Laila. Perkenalkan, saya Chania. Perkenalkan, saya Haifan. Perkenalkan, saya Evan. Dan saya Pio. Kakak mau tanya dong. Kakak kan anak sipil nih. Sistem tenaga listrik itu gimana sih maksudnya? Jadi berdasarkan materi pemaparan oleh Insinyur Lukman Asafaat STMT FKOM, tenaga listrik merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan sistem tenaga listrik ialah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Adapun karakteristik energi listrik dapat dilihat dalam animasi berikut ini ya. Karakteristik energi listrik ini meliputi yang pertama, suhu udara atau suhu alat listrik berupa panas atau dingin. Yang kedua, mekanik, yaitu berupa gerak, getar, dan putar. Yang ketiga, cahaya atau sinar atau lampu. Yang keempat, suara atau bunyi. Yang kelima, kombinasi atau gabungan dari keempat tersebut. Selain itu, karakteristik juga harus mudah disalurkan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan bersih atau ramah lingkungan. Untuk alur proses energi listrik bisa dilihat pada animasi seperti ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai urutan proses energi listrik. Bisa kalian lihat pada skema proses energi listrik dan sistem tenaga listrik. Sebelum itu, energi listrik dihasilkan dan disalurkan melalui beberapa tahap utama, mulai dari sumber energi hingga sampai ke pengguna. Berikut adalah urutan prosesnya. Proses yang pertama yaitu sumber energi. Energi listrik berasal dari beberapa sumber energi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan nuklir. Lalu sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, dan biomasa. Energi dari sumber ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Proses yang kedua yaitu pembangkit listrik. Di pembangkit listrik, sumber energi diubah menjadi energi listrik. Pada skema ada beberapa jenis pembangkit listrik, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Energi mekanik dari turbin kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian proses yang ketiga yaitu transmisi listrik. Transmisi daya listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Listrik yang dihasilkan masih dalam bentuk tegangan tinggi, puluhan hingga ratusan kilovolt. Agar bisa disalurkan dalam jarak jauh tanpa banyak kehilangan daya, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, listrik dialirkan ke trafo penaik tegangan atau yang disebut step up transformer agar efisien dalam transmisi. Lalu yang kedua, listrik dikirim melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi ke berbagai daerah. Kemudian proses yang keempat yaitu pendistribusian listrik. Setelah sampai di gardu induk, tegangan listrik harus diturunkan agar bisa digunakan oleh masyarakat. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama,
listrik didistribusikan melalui sistem transmisi ke industri besar. Yang kedua, ada trafo penurun tegangan, yaitu step down transformer untuk menurunkan tegangan listrik. Lalu yang ketiga, setelah melalui trafo step down, listrik didistribusikan melalui jaringan tegangan menengah yang disebut JTM ke industri menengah, sekolah atau perguruan tinggi, dan gardu industri. Lalu yang keempat, dari gardu industri, listrik diteruskan melalui jaringan tegangan rumah JTR ke rumah-rumah dan bangunan kecil, termasuk perumahan dan lain sebagainya. Berdasarkan sistem arusnya, tegangan listrik ini di dua sistem. Yang pertama ada direct current, yaitu searah, lalu ada alternating current atau arus bolak-balik yang punya dua polaritas. Lalu berdasarkan sistem besar tegangannya, listrik dibagi menjadi 5 juga, yaitu tegangan rendah low voltage, ya, itu di bawah tegangan 1000 volt. Lalu ada tegangan menengah medium voltage, ya, itu tegangannya antara 1 kV atau 1000 volt sampai 35 kV. Lalu ada tegangan tinggi high voltage, adalah tegangan antara 35 kV sampai 350 kV. Lalu ada tegangan ekstra tinggi atau high extra voltage, adalah tegangan antara 350 kV sampai 750 kV. Lalu yang terakhir ada tegangan ultra high, ultra tinggi atau high ultra voltage, adalah tegangan di bawah 200 kV. Ya, seperti itu. Kak, boleh nanya, untuk pembangkit listrik itu ada apa sih ya Kak? Pembangkit listrik itu ada 9, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU itu uap, PLTG gas, PLTGU gas uap, PLTN nuklir, PLTT tinggal atau ombak, PLTB diesel, PLTS surya, dan PLTB kayu atau angin. Oh gitu ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Kakak mau tanya Kak, jenis pelanggannya biasanya siapa aja ya? Oh, untuk PLN Iya. itu dibagi dua. Itu ada domestik dan industri. Kalau domestik itu rumah tangga, tempat tinggal, kesehatan, itu. Nah, golongan ini itu namanya golongan tarif R. Ya, namanya tarif R. Lalu ada juga yang satunya non domestik. Itu dibagi lagi menjadi buat bangunan sosial, buat bangunan bisnis, dan juga buat bangunan publik. Kalau sosial itu contohnya seperti rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, kantor SLM, dan lain-lain. Nah, itu nama golongannya itu golongan tarif S. Ya, kalau bisnis itu ya segala sesuatu tempat yang berhubungan dengan perdagangan itu digolongkan di golongan tarif B. Atau untuk yang non domestik publik itu tuh seperti kepentingan pemerintah atau fasilitas kantor untuk negara lain, negara asing.